Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nabila Firja Darmawan dengan NRP 50262411182. Dan kali ini di challenge kali ini kita akan melakukan challenge. Kita harus menyambung 4 router, kemudian 4 switch dan 8 PC, yang dimana masing-masing segmennya dibagi berarti menjadi 4 segmen ya. Berarti satu segmen itu ada satu router, satu switch, dan 2 PC. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menyambungnya uh, pakai dua cara, yaitu yang challenge pertama itu menggunakan static dan yang kedua itu menggunakan dynamic. Oke, langsung saja kita ke challenge-nya. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja ke challenge yang pertama, itu yang menyambungkan dengan statik. Oke, kita sekarang susun dulu rangkaiannya. Kita taruh dulu router. Ada 4 router. Kita ganti dulu nama biar gampang. Router 1, 2, 3, 4. Kita susun biar rapi. Kemudian kita tambahin switchnya. Dan kemudian kita ubah dulu namanya biar lebih enak melihatnya. Kemudian di masing-masing router dan switchnya kita tambahin PC 2 sebanyak 2 PC. Oke nih. Oke, kita tambahin dulu. Oke, kalau sudah, lalu kita setting dulu untuk routernya. Kita tambahin dulu di routernya, tambahin port. Ini kita matiin. Kita masukin 2 port tambahan, lalu kita hidupin lagi. Oke, sudah, lanjut ke router 2. Matiin. Oke, lanjut ke router 3. Kita lakukan hal yang sama ke semuanya. Terakhir, oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita sambungin pakai petir. Di sini. Oke, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Coba kita sambungin semuanya supaya saling nyambung. Oke, ini merah karena kita belum hidupin per gigabit ethernetnya. Kita hidupin semua dulu. Kita hidupin.
kita hidupin, ini juga kita hidupin. Oke, antar 3 kita hidupin, hijau kita hidupin, lalu ini juga kita hidupin. Ini sudah. Oke, sudah semua. Setelah ntar kita Oke, setelah semuanya sudah terconnect, walaupun kita belum isi IP-nya, ya kita sudah masang kabelnya antar PC, antar switch, terus nyambung ke router, dari router 1 ke sini dan seterusnya. Sekarang kita mau kasih base network ke masing-masing segmen. Ini ada, kita labelin biar gampang. Ini ada segmen 1, terus ada segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Oke, jadi kita di masing-masing segmen ini kita akan kasih base networknya masing-masing. Karena ada 4, jadi kita akan membuat 4 juga untuk base network. Jadi kita tulis 192.168.1.0/24. Oke, lalu untuk yang ini 192.168.2.0/24. Untuk yang ini 192.168.3.0/24. Dan untuk segmen terakhir kita tambah 192.168.4.0/24 karena kelas C. Oke, ini sudah kita labelin. Oke, selanjutnya kita akan melabel di masing-masing gigabit Ethernet supaya mereka mempunyai IP-nya masing-masing, supaya bisa terkonek dengan antar router. Tapi sebelum itu kita buat lagi. Ini kan tadi sudah dibuat untuk yang ini ya. Untuk yang per ini base networknya ada 4. Sekarang kita bikin lagi untuk yang di bagian ini, dan bagian ini. Oke, kita buat dulu 192.168.5.0/24. 192.168.6.0/24. Dan terakhir 192.168.7.0/24. Oke, sudah. Lalu kita buat di masing-masing gig ini IP-nya masing-masing. Jadi kita mulai dulu dari sini. Kita buat di sini 192.168.1.1/24. Oke, sudah. Oke, lanjut ke gig 001 dari router 1. Itu kita ngikutin yang network yang 5.0. Jadi kita tambah 192.168.5.1/24. Oke. Terus yang gig 000 dari router 2 ini kita tambahin 192.168.5.2/24. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ke gig 001 dari router 2. Kita tambah 192.168.2.1/24.
Oke, gig 002 nya kita ikutin yang 6.0 68.6.1/24. Oke, lalu sebelah kanan 92.168.6.2/24. Oke, sudah, kita rapiin dulu. Oke, nih kayak kurang lebar, biar lebih enak lihatnya. Oke, kita lanjut ke gig. Nah, gig 001 dari router 3 192.168.3.1/24. Ini 192.168. Ini ikut yang 7.0 itu 7.1/24, dan yang terakhir 192.168.7.2/24. Oh, dan satu lagi untuk gig 001 dari router 4 itu 192.168.4.1/24. Oke, kalau sudah, kita labelin untuk yang per PC ya, IP per PC sesuai dengan base network dari segmennya masing-masing. Segmen 1 1.0, segmen 2 2.0, dan seterusnya. Oke, kita labelin dulu 168.1.2/24 192.168.1.3/4 192.168.2.2 192.168.2.3, lalu lanjut ke segmen 3 192.168.3.2/24 192.168.3.3 ya /24. Lalu segmen terakhir 192.168.2/24 dan 192.168.4.3/24. Oke, sudah, kita labelin satu-satu karena biar gampang lihatnya. Oke, sekarang kita masukin dulu IP per PC-nya karena belum dimasukin. Kita ke sini, IP configuration, kita ke 192.168.1.2, enter. Oke, default gateway kita tulis 192.168.1.0. Oke, sudah. Oke, ini ke 1.1. Oke, kalau sudah, kita langsung ke PC 2. Kita lakukan hal yang sama, kita masukin IP-nya .3. Oke, 1. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke PC selanjutnya 2.168.2.2. Oke, berarti ini ke 2.1. Oke, udah. PC 4 192.168.2.
berapa ini? Titik 3 ya. Oke. Default gateway nya 2.1. Oke, sudah. Lanjut ke PC 5 192.168.3.2. Oke, kita ganti ke 3.1 karena default gateway-nya 3.1. Nih di sini. Oke, lanjut ke PC 6. Kita ke IP configuration, kita tulis IP-nya 3.3. Kita ganti ke 3.1. Oke, sudah. Lanjut ke segmen terakhir, PC 7 dan 8.4.2. Kita ganti ke 4.1. Oke, sebelah kanannya oke, 192.168.4.3. default gateway jangan lupa diubah jadi 4.1 sesuai segmennya, sesuai gig yang ada di sini masing-masing yang di atas switch. Oke, sudah dimasukin semua IP-nya. Oke, udah aman sih harusnya. Oke, lanjut kita ke router. Kita masukin dulu IP di masing-masing routernya. Berarti gig 000 kita masukin 1.1. Oke, sudah. Gig 001 kita masukin yang ini 2.168.5.1. Oke, udah. Lanjut ke router selanjutnya, router 2. Gig 000 nya itu yang 5.2 168.5.2. Oke, udah. Yang 001 192.168.2 ya, titik 2.1. Oke, lanjut yang 002 192.168.6.1. Oke, sudah semua. Kita ganti ke router selanjutnya, router 3. Gig 000 nya itu 6.2.6.2. Oke, 001 nya yang bawah itu 3.1 92.168.3.1. Oke, lalu yang 002 itu 192.168.7.1. Oke, sudah semua. Lanjut ke router terakhir, kita konfigurasi dulu gigabit ethernetnya. Itu yang 000 yang 7.2 9.168.7.2. Kemudian yang terakhir 192.168.4.1. Oke, harusnya udah aman semua. Yep, harusnya udah aman semua sih. Oke, kita lanjut. Nah, karena udah selesai ngekonfigurasiin semua IP-nya, lanjut kita setting untuk statiknya supaya pesannya ini tersampaikan. Ya, istilahnya kita mengenalkan router, dari router sini ke router ini kita kenalin satu-satu. Oke, kita mulai dari router pertama. Misalnya dari sini kita mau ke 2.0, berarti kan kita harus melewati 5.2 kan. Berarti kita masukin network tujuan 192.168.2.0, masnya karena kelas C 255.255.255.0. Lalu next hopnya yaitu ini gig 000 dari router 2, berarti 192.168.5.2 kita add. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi dari segmen 1 ini ke segmen 2 sudah.
sekarang ke segmen 3, yaitu 192.168.3.0. Nah, itu pasti melalui jalur yang sama, yaitu ini 192.168.5.2. Jadi tinggal kita ganti ini menjadi 3.0, kita add. Nah, hal yang sama dilakukan ke 4.0. Oke, sudah. Oke, udah untuk router 1 cukup itu aja statiknya. Lanjut ke router 2. Oke, dari router 2 ini misalnya kita ingin ke 192.168.3.0, berarti kita harus melewati ini gig 000 dari router 3, 192.168.6.2. Jadi kita masukin network tujuan titik 3.0, masknya tetap sama semuanya 255.255.255.0 ya. Terus next hopnya yang tadi yang 6.2. Oke, udah kita add. Nah, kita lakukan yang sama ke 4.0. Tinggal kita ganti ke 4.0. Oke, sudah. Nah, tapi untuk ke 1.0, ke balik ke yang sini, yang ke kiri, karena dia next hopnya itu bukan ini, tapi tentunya ini gig 001 dari router 1, yaitu 5.1. Jadi kita ganti next hopnya ke 5.1. Oke, sudah. Kalau sudah 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, lanjut ke router 3. Statiknya kita berarti kalau ke kanan ke 4.0 itu melalui gig 000 router 4 yang 7.2. Berarti kita masukin network tujuan 4.0 255.255.255.0. Next hopnya berarti 192.168.7.2. Oke, udah. Nah, lalu ke kiri yaitu ke yang 1.0 dan 2.0. Nah, untuk kedua tujuan ini kan melalui next hop yang sama, yaitu gig 002 dari router 2, yaitu 6.1. Jadi kita ganti tujuannya misalnya ke 1 kan, ke paling kiri, berarti next hopnya ke 6.1. Oke, kita add. Nah, hal yang sama juga dilakukan ke kalau misalnya mau ke 2.0 melalui 6.1. Oke, udah buat yang router 3. Lanjut ke router 4. Ya, router 4 statik. Oke, karena ini kan ya tujuannya ke kiri semua kan, ke 1.0, 2.0, 3.0, berarti semuanya melalui next hop yang sama, yaitu gig 002 dari router 3, yaitu 7.1. Oke, kita masukin 192.168.1.0. Ini sama 255.255.255.0. Nah, next hopnya 7.1. 7.1. Oke. Buat ke 2.0 juga sama, dan buat ke 3.0 juga sama. Oke. Sudah selesai. Udah kita konfigurasi semuanya. Sekarang kita simulasi apakah berhasil. Tapi sebelum itu bentar di fast forward dulu supaya kenalannya makin cepat. Oke. Oke, udah. Sepertinya udah. Sekarang kita ini kita edit dulu biar ICMP aja. Oke, sekarang kita mau coba simulasi misalnya dari sini PC 1 ke PC 4. Oke, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, belum. Kita clear dulu, kita reset. 1, 2, 3.
Oke, oke, oke. Apakah balik? Oke, balik. Oke, berhasil teman-teman. Oke, kita coba yang lain supaya make sure kalau misalnya ini udah berhasil. Kita delete dulu. Kita coba dari sini ke sini. Oke, ntar. Oke, udah. Oke, oke. Lah kok nge-stuck? Oke, udah. Lah, oh belum kenalan berarti, sabar. Kita reset lagi. Kita ulang. Oke. Oke. Oke, nyampe. Apakah balik? Set. Set. Oke, balik teman-teman, sudah berhasil ya. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita coba dari segmen terakhir, segmen 4 ke segmen 2. Kita coba. Oke. Oke. Oh, nge-stuck sebentar. Lagi loading. Kita reset dulu. Kita ulang. Oke. Oke, apakah balik? Oke, balik. Mantap sekali teman-teman, sudah berhasil untuk challenge pertama kita. Menyambungkan 4 router, 4 switch dan juga 8 PC pakai statik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke challenge kedua, yaitu menyambungkan sama cuma pakai dynamic. Oke, langsung ke challenge kedua. Tetet. Oke, jadi sekarang kita di challenge ini tuh kita sebenarnya nggak perlu ngutak-ngatik apa-apa. Ini kita pakai label yang sama, kita pakai IP yang sama, cuma yang kita lakuin tuh pertama kita hapus statik di masing-masing router. Ya, kita mulai dari router 1 dulu aja. Kita hapus dulu statiknya. Terus router 2. Terus router 2. Kita hapus dulu statiknya. Kok oke. Terus ini juga kita hapus dulu statiknya. Oke. Guys, sekarang lanjut ke tadi kan kita udah hapus. Sekarang kita lanjut buat lanjutin challenge yang dynamic routing ya, dynamic. Lalu mengconnecting semua ini melalui dynamic routing. Jadi dynamic routing itu sebenarnya nggak kayak statik kan. Kalau statik itu kan kayak harus ngenalin satu-satu, jadi ini ke sini, ngenalin ke sini, ke sini. Nah, berbeda dengan dynamic. Jadi kalau dynamic ini kita nanti pakai RIP routing. Nah, ini tuh jadi kita cuma ngenalin ke jaringan mana yang terhubung sama dia, sama router ini. Jadi misalnya router 1 kan terhubung ke 2 kabel, yaitu ke router 2 dan yang ke bawah ke segmen 1, yang ke switch 1. Nah, jadi kita cuma perlu memasukkan base networknya, yaitu yang biasanya itu yang terakhirnya titik 0. Jadi misalnya yang ini router 1 itu connect ke 192.168.5.0 dan juga ke bawahnya 192.168.1.0. Jadi kita hanya perlu nulis 2 itu. Oke, kita tulis dulu 1.0, terus kita add. Oke, sudah. Sekarang kita
coba masukin lagi yang satu lagi yang 5.0 titik 5.0 kita add stop. Oke, udah. Oke, 2 itu aja karena emang router 1 cuma terhubung sama 2 itu doang. Oke, lanjut ke router 2. Nah, router 2 ini RIP-nya atau RIP-nya itu dia terhubung ke 3 arah, ke kiri, ke bawah, dan kanan. Sebenarnya sama konsepnya. Nah, itu kita masukin aja langsung yang di kiri itu berarti kita connect ke jaringan 192.168.5.0. Oke, kita add. Terus ke bawah itu ada ini yang 2.0. Berarti 192.168.2.0. Oke. Kalau udah, yang selanjutnya yang ke kanan. Yang 192.168.6.0. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke router selanjutnya. RIP. Oke. Kita berarti ke kirinya itu 192.168.6.0. Ke bawahnya itu berarti ke yang segmen 3 ya, berarti yaitu 3.0. Oke. Lalu yang ke kanan itu ada 192.168.7.0. titik 0. Oke. Sudah, lanjut ke router paling kanan. Router paling kanan sama kayak router paling kiri cuma terhubung oleh 2 kabel yang kiri dan ke bawah. Jadi kalau di sini yang ke kiri itu 192.168.7.0. Lalu yang ke bawah itu 4.0. Oke, sudah. Oke, harusnya sih. Oke, kita sudah selesai. Lalu kita sekarang, karena udah kita masukin semua buat dynamic routingnya, RIP-nya juga udah terkonek satu sama lain, jadi sekarang kita simulasi lagi. Tetet. Oke, kita buka simulasi, kita coba dari mana ya? Dari segmen sini ke PC2 misalnya. Oke, kita coba. Oke, nyambung. Oke, nyampe. Apakah balik? Sip. Oke, dan ternyata balik ya, sudah berhasil. Kita coba sekali lagi ya. Ntar kita delete dulu. Kita coba dari segmen sini ke mana ya? Sini misalnya. Oke, sebentar lagi loading. Oke, sudah naik ke kiri. Oke, turun, balik. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba pakai ping, tapi di real time. Oke, misalnya kita ke PC 6, kita coba ping PC 1 ya, berarti 192.168.1.2. Oke, kita enter. Oke, muncul. Oke, muncul teman-teman, berarti sudah berhasil. Untuk challenge kedua yang dynamic routing juga sudah, berarti sudah berhasil. Mantap. Oke, jadi tadi kan udah selesai 2 challenge-nya. Yang pertama pakai static routering udah berhasil. Terus yang kedua pakai dynamic routing juga udah berhasil. Tadi udah nyampe, pingnya juga udah nyampe. Terus yang kotak surat itu juga udah nyampe. Jadi challenge dua-dua udah selesai. Oke, mungkin sekian challenge kali ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.